Assalamualaikum. News update ya. Secara ringan amatiran ada beberapa situasi yang akan gua sampaikan ini dari berbagai sumber. Eh Pertama mungkin gua akan ke Patrick Dorgu dulu. Di mana situasi dengan Patrick Dorgu ini disebutkan memang tinggal menunggu pengesahan saja, tapi apakah Patrick Dorgu sudah bisa bermain di akhir pekan ini? Di situ masih menjadi pertanyaan ya, karena memang masih ada kabarnya medical yang harus dilakukan oleh Manchester United, dan juga ya rencananya baru hari Sabtu nih Patrick Dorgu akan ke Manchester dari Italia. Harga 30 juta euro plus 5 air-ons, dan kesepakatan diperkirakan baru akan dicapai secara resmi di akhir pekan ini. Artinya ketika menghadapi Crystal Palace, gue tidak berpikir dia akan tersedia. Ya mungkin dia bisa jadi sudah mulai ikut latihan, tapi ataupun diperkenalkan ya, mungkin menurut gue. Tapi untuk bermain ketika menghadapi Crystal Palace nampaknya tidak akan terjadi, atau kemungkinannya sangat kecil sekali. Situasi bursa transfer disebutkan Manchester Evening News, Samuel Luhrs, bahwa Joel Glazer ini masih secara aktif terlibat di rencana transfer Manchester United. Dia masih memiliki hak untuk mengatakan atau membuat keputusan dan juga memveto kesepakatan, dan dia juga terlibat ya terkait dengan proses negosiasi di transfer window kali ini. Glazer masih terus terlibat di Manchester United. Mereka masih menjadi pemilik mayoritas ya, walaupun sepertinya di belakang layar pihak dari Ineos ini lebih banyak berperan, tapi ternyata pihak dari Glazer pun juga tidak melepaskan tangannya secara keseluruhan. Mereka terus juga yang terlibat, katakanlah seperti itu. Dan ini yang gue khawatirkan ya, karena Glazer biasanya keterlibatannya, keputusan-keputusannya bukan lebih terkait dengan teknikal sepak bola. Dan ya Manchester United dari Graham Bailey ini disebutkan bahwa Manchester United menolak kemungkinan Alejandro Garnacho cabut sebelum transfer deadline di hari Senin. Kabarnya seperti itu ya. Menurut gue semakin lama tidak ada tawaran konkret yang diberikan oleh klub yang berminat kepada Manchester United, semakin besar peluang Garnacho untuk tetap stay. Dan akan gue ulangi lagi, statement dari Ruben Amorim jelas. Statementnya berupa dilibatkannya Garnacho di beberapa pertandingan terakhir Manchester United, bahkan dilibatkan sebagai starter. Ini kan seperti seperti membuat statement kepada manajemen bahwa Ruben Amorim butuh seorang Garnacho. Dan terkait dengan kebutuhan ini, ada situasi terkait dengan Marcus Rashford. Ruben Amorim secara konsisten mengatakan ya bahwa tidak ada situasi yang berubah dari Rashford di latihan, dan oleh karena itulah juga tidak ada keputusan yang berubah dari Ruben Amorim untuk belum melibatkan Rashford, di mana ya setelah menghadapi Derby of Manchester City di Derby of Manchester, Rashford tidak lagi bermain untuk Manchester United, dan yang paling dekat adalah ketika dia terlibat di bangku cadangan ketika menghadapi Newcastle, tapi itu pun juga tidak mendapatkan menit bermain ya. Marcus Rashford dikabarkan oleh Jamie Jackson dari The Guardian, ini koresponden untuk The Guardian salah satunya. Rashford menolak ya tawaran dari beberapa klub termasuk Tottenham Hotspur karena dia ingin gabung ke Barcelona. Di sisi lain Barcelona butuh untuk mendapatkan dana ya untuk bisa dikeluarkan untuk mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United. Dari kabar lainnya yang gue dapatkan bahwa memang Rashford ini, atau dari Manchester Evening News, yang mengatakan kalau Barcelona ini nampaknya menolak untuk terlalu mendorong mendatangkan Rashford dengan status pinjaman bulan ini, tapi tetap tertarik ingin mendatangkan secara permanen di musim panas. Nah, ini situasi yang menurut gue juga menarik ya.
Dan ya kalau Rashford cabut, Manchester United bisa mendapatkan ruangan ataupun space ekstra di situasi finansial sehingga Manchester United bisa lebih bergerak ya. Tapi situasi saat ini dengan Rashford yang terdekat sih menurut gue sejauh ini ya kemarin dengan AC Milan, tapi dengan collapse-nya deal dengan AC Milan sejauh ini masih belum ada tawaran yang konkret. Sempat disebutkan dari berita yang gue dapatkan nih, klub dari Turki itu sangat ingin mendatangkan Rashford ya, dari sisi keuangan dan lain-lain mereka sanggup, tapi Rashford tidak ingin pindah ke Turki. Dan menurut gue ini keadaan-keadaan yang membuat situasi ini lebih rumit terkait dengan Marcus Rashford. Lalu Mathys Tel disebutkan Manchester United ini ingin mendatangkan Mathys Tel kalau Rashford cabut sebelum deadline. Ini dikatakan oleh Jamie Jackson. Dan untuk mendatangkan Mathys Tel pun juga tidak mudah ya, karena ada banyak klub yang berminat. Dan dari informasi terakhir yang gue dapatkan, bahkan Tottenham Hotspur ini yang menjadi terdepan untuk mendatangkan pemain ini. Ya, Manchester United disebutkan oleh Florian Plettenberg dari Sky Sport Jerman ini mengatakan bahwa Manchester United sudah mengkontak Bayern Munchen terkait dengan Mathys Tel. Manchester United tertarik untuk melakukan kesepakatan peminjaman ya, dan berharap untuk memberikan waktu dari situasi negosiasi Mathys Tel ya. Ini apakah Manchester United ingin pinjaman, itu jelas. Manchester United menurut gue tidak memiliki space, bukan tidak memiliki uangan, tapi bukan tidak memiliki uang, tapi tidak memiliki space di situasi finansial terkait dengan PSR dan lain-lain untuk mendatangkan secara permanen Mathys Tel. Nah, sekarang yang minat ini banyak, dan menurut gua kalau ada klub yang datang dengan tawaran permanen kepada Bayern Munchen dengan angka yang bagus, Bayern Munchen pasti akan lebih cenderung melepas Mathys Tel ke klub tersebut. Dan yang gua dapatkan situasi kabar, bisa jadi gua salah, tapi diinformasikan Tottenham Hotspur sih yang memang butuh penguatan, di mana nampaknya manajernya tidak akan berubah ya, dan itu memberikan konsekuensi ya lini depan untuk diperkuat lini penyerangnya dengan ingin mendatangkan Mathys Tel dari Bayern Munchen. Dan situasi lainnya, Manchester United ini telah berbicara dengan beberapa agen ya untuk berusaha menjual Casemiro sebelum deadline. Manchester United ini juga telah melakukan kontak dengan beberapa intermediaries atau penengah ya. Ini terkait dengan deadline untuk ada pembeli terkait dengan Casemiro. Sempat dikabarkan Saudi, sekarang situasinya lebih sepi. Sempat ada AS Roma, tapi masih belum konkret. Menurut gue tidak mudah ya untuk pemain yang memang gajinya sangat tinggi sekali. Dan di sisi lain juga ya ada biaya transfer kalau memang ingin dilepas secara permanen. Dan sekali lagi ini bukan kondisi yang ideal dan juga bukan situasi yang mudah. Kurang lebih seperti itu informasi-informasi terbaru ya. Nanti kalau ada kabar lagi akan gue sampaikan. Oh ya, ada situasi lagi yang ingin gue sampaikan terakhir ini, baru saja gue dapatkan. Ini adalah Benfica ini disebutkan saat ini bernegosiasi dengan Manchester United terkait dengan peminjaman Tyrell Malacia sampai dengan akhir musim ya. Tyrell Malacia sejauh ini belum memiliki performa yang bagus setelah dia kembali dari masa cedera yang panjang. Di sisi lain, Manchester United sudah mendatangkan Patrick Dorgu dan Luke Shaw. Ini juga sudah terlibat latihan. Dan juga, ini ada tambahan lagi, bagaimana Diogo Dalot ya. Menurut gue juga, ya ketika pertandingan menghadapi Steaua Bukares menunjukkan peningkatan penampilan di posisi wingback sebelah kiri, walaupun konsistensinya masih dipertanyakan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.